Ces Baper, balik lagi bersama gua Stanley dari Cerita Baper. Kali ini gua nggak sendirian, gua lagi bareng teman-teman konten kreator yang luar biasa di sini. Ada 4 konten kreator lainnya. Nah, coba silahkan perkenalkan masing-masing. Nama saya Nama saya Kodrat. Saya dari Kaya Liner. Tolong bantu di subscribe ya, ada di bawah sini. Iya. Segitu dari saya. Silahkan yang sebelah saya. Lanjut ya, oke. Nama gue Budi dari channel YouTube Budi Cicip Kuliner. Subscribe juga ya channelnya Budi Cicip Kuliner. Nama saya Leon Gantila. Oh iya saya. Nama saya Leon Gantila guys. Oke, pakai makan guys. Jangan lupa di subscribe ya, Ya. Lewan Gantina. Yang ini siapa ya? Oh. Oh enggak, udah lewat. Saya Bang Fata dari Pantau Kuliner. Pantau Kuliner Indonesia. Kuliner ya. Di subscribe nggak? Harus subscribe, oke? Iya harus dong. Jadi di konten kali ini kita itu pengen ngobrol-ngobrol aja. Santai. Ngobrol santai. Jadi sambil ngopi-ngopi, kita ada di mana sih ya? Ini ngobrol santai atau ngobrol yang kepancing curhat sih? Oh iya, itu kayaknya. Maksudnya itu. Siapa tahu ada curhat-curhat colongan gitu kan, curcol-curcol gitu. Kita lagi ada di mana sih? Di kopi kecil. Kocil. Kopi kocil ya. Daerah mana? Di daerah Sumur Batu ya. Sumur Batu ya. Sumur Batu Raya. Howitzer ya. Howitzer Raya. Howitzer Raya nggak Kayaknya tahu. dia yang punya deh. Kalau sana kalau jalan brand. Kalau di sini Howitzer, sana jalan brand. Oke, jadi kita lagi di sini nyantai, lagi ngopi-ngopi, banyak yang udah pada habis juga kopi-kopinya. Oke, Ces Baper, jadi ini tuh konten pertama kita yang di luar makan. Kebanyakan kan kita review makan. Nah, ini kita salah satunya kita bakal bikin itu kurang lebih 20-30% konten kita itu yang random. Salah satunya adalah ngobrol santai gini, atau nanti ada lainnya lah, saksiin aja terus. Kita kurang lebih bakal tayang pun di weekend untuk yang konten-konten santai seperti ini gitu. Jadi ngobrol santai, kita curcol gitu. Jadi kalian tungguin aja di konten-konten kita yang makin-makin antik nantinya ya. Gitu. Oke, jadi gue pertama kali di sini yang paling lama udah jadi konten kreator siapa ya? Kayaknya Bang Fatah ya. Oh, coba kita dari yang kelihatannya paling senior. Oh iya. Ini Siap. Kang Leon. Ya, Kang Leon udah jadi konten kreator berapa abad, Kang? yang channel Arok yang dulu. Dari dulu kan konten dari- kreator. konten kreator. Emang lu channel apaan? Nah, coba jelasin. Udah 8 tahun sebenarnya ya. Cuma dulu nggak konsen, saya maksudnya nggak fokusnya itu ya tahun 2020 kesini lah ya. Emang dulu kontennya apa? Kontennya acak bang, jadinya Acak-acak konten apanya dimasukin, temen lagi mandi saya masukin, Waduh. terus saya lagi kerja saya Temennya cowok masukin. cewek tapi? Cowok. Oh, cowok. Pokoknya iseng kayak prank kayak gitu lah ya. Masukin musik juga, upload musik, ya main dance segala macem, masak pun saya masukin bang. Ya, ya dulu itu konten saya nggak berhakuran lah, tapi sekarang mungkin karena kenal sama temen-temen di grup, jadi agak Grupnya apa sih nih kita sebenarnya? Grup kuliner Nusantara ya. Siapa sih pendirinya tuh? Pendirinya tuh ada beberapa orang ya, mungkin ini termasuknya jadi ini undang-undang ya. Oh. Ini undang ini kayak saya lah grup ya. Ini Pak RT-nya ternyata. Ya, kalau udah ada undangan dari Pak RT jangan diterima ya. Kalau udah kebanyakan di grup yang error kalau yang normal boleh masuk deh. Khusus kuliner ini Nah, ya. terus untuk yang kuliner udah berapa tahun, Kang Leon? kuliner tuh mungkin saya baru 5 bulan. Baru 5 banget bulanan dong ya. ini ya, aktif ya. Karena ada wadahnya lah, ada yang Kita saling bantu semua saling di grup bantu, ya. saling share juga, udah konsep lah di makanan. Awal-awalnya ya random apa aja sih saya kontennya, tapi sekarang mungkin fokusnya mau ke makanan aja. Oke. Ya, Kalau saya fokusnya keluarga loh kan. ya.
Keluarga lebih utama lah. Tapi tadi katanya makanan. Iya. Jadi mana? Makanan atau keluarga? Makanan sama keluarga. Yang bener dong. Ya benar, ini makanan sama keluarga. Oh. Cari makanan buat keluarga. Wih, bisa. Ternyata Kang Leon jago ngeles. Iya. Saya bajaya. Kayak Bajaya aja. Iya. Terus habis itu siapa? Mas Budi? Oh iya, boleh. Udah berapa tahun Mas Budi? Kalau belum. Kalau gue baru 2 tahun setengah sih. 2 tahun setengah aja baru loh. Baru Apalagi 2 tahun kita setengah. ini. Dari awal sampai sekarang itu kontennya makanan semua. Kenapa Kuliner. pengen bikin jadi konten kreator? Kenapa pengen jadi konten kreator? Awalnya gini, sebetulnya emang awalnya gue emang suka kuliner gitu ya, suka makanan, sering upload dulu kan di FB gitu kan, di mana. Nah kemudian ada temen gue tuh, salah satu teman kuliah gitu ya, yang menyarankan kenapa nggak bikin YouTube aja gitu. Nah dari situ coba-cobalah mulai ngupload video kuliner ya. Karena berawal dari hobi juga, akhirnya berkelanjutan sampai sekarang. Oh, berarti dari awal juga sendirian terus berarti itu? Sendirian, semuanya sendirian. Bener-bener single fighter lah ya? Iya, semuanya dari shoot, edit segala macam itu masih sendiri sih. Pernah nyesel nggak memutuskan untuk jadi konten kreator? Enggak. Widih. Selama ngejalan ini ya karena suka, Passion lah ya. jadi dibawa senang aja sih. Luar biasa Mas Budi icip kuliner. Mantap. Suka dukanya. Kalau saya suka mulu kayaknya. Woi, nggak ada duka. Masa nggak ada sih? Alhamdulillah karena dari berawal dari emang karena hobi gitu ya. Hobi jadi jalaninnya seneng aja gitu. Pernah nggak ditolak sama kita kan konten kreator itu sering datang ke tempat-tempat makanan karena kuliner kan. Pernah nggak sih kayak ditolak atau ada orang lagi rame, lu ngapain sih datang-datang lagi rame nyibukin gua aja gitu? Untuk sampai saat ini sih ya alhamdulillah sih belum sih. Belum. Semoga secepatnya. Semoga enggak juga ya. Mungkin gini karena sebelum ngeliput biasanya gue izin dulu sih, biasa sama yang Tertulis surat gitu, pakai surat? enggak lah. Oh, enggak. Kadang kita sebelumnya mau ngeliput mungkin datang dulu buat izin, atau besoknya atau lusa kita mau ngeliput, nah itu kita udah bilang, atau pas on the spot kita langsung bilang sama ownernya Apa yang bertanggung jawab di sana lah Oke, ya? intinya kita izin aja dulu sih. Oke. Berarti Gitu. kalau dia bilang nggak boleh, ya kita nggak Ya, ngeliput gitu ya? Berarti? iya betul. Oh, oke. Gitu, tapi tetap makan sih. Berarti itu lapar ya? Tetap makan sih. Nah, Gitu. yang bingung apa ya? Kan itu channel Cicip tuh, kenapa dimakan semua bang? Nah, kan kalau di channel gue gini, jadi Budi Cicip Kuliner ya memang makanan itu dicicip ya. Jadi setelah selesai videonya itu baru dihabisin. Karena judulnya Cicip. Jadi kalau dihabisin pas syuting video bukan cicip dong. Benar. Artinya ngabisin gitu. Iya. Berarti Budi ngabisin kuliner. Di grup kita kan ada gegaras makan tuh. Nah, itu. Mestinya collab tuh bang. Boleh, boleh. Abang yang nyicipin dia ngabisin. Nah, boleh. Enggak juga sih. Pesanin aja juga. Oke, kayaknya habis itu Kang Kodrat udah berapa tahun nih? Baru 4 tahun niatnya. Bush. Niatnya? Niat. Oh, baru dijalankannya? Pas pandemi. Berarti setahunan lah ya? Hampir setahun 10 bulan. Oh, 10 bulan. Udah jadi anak satu lah ya paling enggak? Ya, Iya. masih cair lah. Kenapa tuh mutusin untuk jadi konten kreator? Apalagi pas pandemi lagi. Jadi gini, pas pandemi, jadi kebetulan emang kan gue usaha. Di bulan-bulan pas gue mutusin untuk jadi konten creator, usaha gue belum turun signifikan. Tapi gue udah punya feeling, pelan-pelan pasti turun. Makanya gue bikin kantong kedua sama B-Boy. Oke. B-Boy juga kan banyak job manggung yang berhenti kan. Nah ditambah gini, ada satu lagi teman kita di channel kita namanya di Kaya Liner itu Di B-Boy. Kaya Liner itu berdua jadi Nah, sama B-Boy. Jadi kita orang yang bersahabat, lagi seneng misah,
lagi susah kumpul. Sahabat sejati gak sih? Iya benar. Jadi kalau seneng masing-masing, susah baru bareng. Biasanya kan orang seneng bareng-bareng, Bareng-bareng, Enggak, susah ini bisa. gua sama Beboy Benar, terbalik. luar biasa. Oke, insya Allah teruji sih. Amin. Kayaknya ya. Jadi itu di awalnya di situ. Udah berapa tahun nggak ketemu Beboy, akhirnya kita ketemuan, ngobrol, kita bikin yuk aktivitas bareng. Yang satu niatnya emang untuk bikin channel YouTube, yang kedua biar kita tuh punya satu kegiatan yang bisa bareng-bareng lagi. Tapi kenapa nggak musik? Kan Beboy sendiri backgroundnya dari musik. Kenapa nggak Kang musik? Kodrat dari pengusaha. Maksudku banyak kenapa milih jadi ke kuliner gitu? Sebenarnya ya, kalau kuliner itu secara real nih ya, kita kemungkinan untuk kehabisan bahannya dikit dibanding konten yang lain. Nah, betul. Ya kan, banyak konten kreator yang akhirnya dia kehabisan ide. Sampai ada konten kreator yang besar pun dia kehabisan ide karena dia itu terus orang bakal bosen. Nah, misalkan kalau kuliner kan, wah buntu nih, jalan aja ke daerah B gitu yang belum kita datengin, pasti ketemu lagi yang bisa dibahas. Di Iya, samping benar. karakter si penjualnya ya. Iya. Itu sih. Oke. Tapi selama ini bisa dibilang Beboy sendiri dia kan menyimpang lah ya dari passionnya kan musik. Rambutnya. Oh ya rambutnya ya memang antik sih. Pernah nggak sih di tim itu pertama karena nggak passion jadinya tuh ribut? Oh, kayak linear tuh awalnya 3-an. Oh bertiga. Satu Udah- jadi satu out ya. Karena Cepet lu dalam 10 bulan udah out satu ya? Oh itu 2 bulan off satu. Oh. Karena kalau misalkan kita sih, jadi kalau ini kan ya bukan ini, mungkin ada kesibukan kan, karena kan visi orang beda-beda ya. Karena gue tahu yakin kayak linear itu investasi. Gue nggak bakal bisa dapat dalam 6 bulan atau setahun. Investasinya maksudnya YouTube-nya atau Branding. persahabatan? Oh brandingnya. Branding. Oke. Karena kita sadar nih, misalkan teman-teman di sini, kenapa gue bilang investasi ya, misalkan kita jadi food blogger, karena usaha apapun bakal lebih enak ke depannya untuk promosi. Betul. Jadi kalau dari gue pribadi, lu kan bilang gue senang usaha gitu. Makanya gue ikut dulu, gue buat dulu kayak linear. Gue udah punya passion di sini, gue udah banyak kunjungin datang tempat usaha orang, dan gue misalkan nanti amin kalau gue banyak diketawain orang, di situ titik gue baru buka usaha kuliner. Kalau Betul. memang jiwa pengusaha gitu tuh, ujung-ujungnya usaha juga sebenarnya. Ya, karena gue juga nggak mau memaksakan, ini kan bisa dibilang entertain juga kan. Gue nggak mau kita bicara uang dulu di saat memulai entertain. Betul, apalagi suatu usaha lah ya, bisa bilang kan juga sebenarnya ini usaha juga. Usaha, cuman gue lebih ke arah kayak gini, gue senang dapat teman baru, teman-teman baru yang dalam arti satu wadah ya. Kalau temen yang kenal selewat ya gue gimana, ini satu wadah, gue senang sih ketemu kayak gini. Oke. Suka dukanya apa nih di Kaya Linear sendiri dalam 10 bulan? Sebenarnya suka dukanya, nah kalau misalkan kita ngomong sama cerita baper ya, sebenarnya 3 cerita baper sama Kaya Linear itu harus punya manajemen yang sama. Karena Kaya Linear pun ada 4 kepala. 4 kepala gimana mas? 5 kepala, sorry. Kita ada kameramen yang sekarang lagi jarang syuting juga. Kita ada editor, ada gua, ada Beboy. Oke. Di sini kita nggak bisa maksain salah satu kehendak satu orang. Betul. Kalau nggak bubar. Betul. Gitu. Betul. Nah tapi kan di situ tuh teruji tuh jadinya. Suka banyak ada ya, kita sendiri sama ya, kita cerita baper aja sering ribut lah anggapannya ya, ributnya ribut pendapat lah ya. Kita sering atau nggak sharing segala. Tapi Kalau di Kaya Linear gimana? kita ngeridis kok. Kalau gua sama Beboy nggak pernah ribut. Mungkin kalau Beboy kesal ke gua kesal ke Beboy ada. Cuman kita tuh bisa ngeredam ya. Itu caranya gimana tuh? Karena menurutku nggak gampang orang untuk bisa menyatukan visi misi. Caranya pokoknya kita harus sadar Ada masing-masing. kiat-kiatnya kayak gitu. Kita jangan pokoknya intinya satu, jangan pernah ngerasa kita paling bener deh. Hancur sih. Oke. Misalkan gua udah kesel sama si A, si B gitu. Gua diemin dulu sehari 2 hari biar gua mikir. Karena kalau gua ambil keputusan di hari itu, gua udah pasti gua ngerasa gua paling bener. Berarti diskusi waktu saat otak lagi dingin lah ya. Oh, benar. Jangan lagi panas ya. Benar. Oke, luar biasa. Mungkin jadi mau balik curhat atau gimana? jangan, ini bukan sesi saya curhat.
Itu kameramen udah seneng banget, udah mau curhat banget itu, udah mau gantian kayaknya. Enggak. Kalau gua enggak tahu apa-apa sih. Gua di posisi yang aman Gue sebenarnya. nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Oh, pura-pura nggak tahu atau pura-pura lupa? Oh. Kalau gua sih emang denger selenting, tapi gua berusaha nggak tahu. Oke, siap. Dan maksudnya ini kan emang bukan ranah gua juga. Nanti ada saatnya kita bakal klarifikasi mungkin. Nah, ini kita ada konten kreator Pak RT kita nih. Susilo Bambang Yudhoyono. Apa itu? Waduh, saya nggak berani nyebut nama beliau. Cek. Oh, ini. Ya, Udah. siap. Enggak, saya emang sampean. Oh? Bukan saya. Nggak jadi dah. Oke, dari Pantau Kuliner Indonesia. Sejak kapan sih jadi konten kreator? Saya sebenarnya sama temen awalnya. Sejak kapan? Sejak kapan itu 8 bulanan lah. 8 bulan yang lalu. Oke. Nah awalnya tuh saya tuh kameramen Mm-mm. sama teman rencananya. Ternyata teman tuh sibuk kerja terus. Sampai sekarang juga jadi kameramen Leon Gantina, seingat saya deh. Kameramen di grup. Saya Oh, mah kameramen sekarang di grup. Berkali-kali. Kayak Liner aja berkali. teman-teman di grup invoice tahu kan? Kalau ini masih lama kan? Nomor ATM yang lama. Nah awal mulai gitu doang sama teman rencananya. Terus saya jadi kameramen, ternyata teman sibuk mulu. Berapa lama tuh bareng temennya tuh? 3 bulanan lah paling. Oh, berarti cuma 3 bulan bisa dibilang pisah ya? Pisah. Kayak Liner kan 2 bulan bisa. 3 bulan. Nah jadi saya terusin kan sayang tuh. Tapi temen nggak bermasalah? Enggak masalah. Cuman karena sibuk kerjaan aja. Oke. Nah, terus habis itu Ya saya terusin. jadi sendiri terus? Awalnya sendiri nggak semangat. Nah saya buat tuh grup kuliner Nusantara untuk mewadahi teman-teman kita nih. Visi misinya apa sih? Ya, Bang Fatah, kenapa sih pengen bikin grup kuliner Nusantara ini? Visi misinya itu biar kita punya sahabat sih lah ya, teman, keluarga lah ya. Biar kita saling kenal yang tadinya nggak kenal. Awalnya siapa aja tuh? Awalnya cuma 3 channel tuh. Siapa aja tuh? Waduh, awalnya siapa ya lupa. Tapi maksudku dari sana, berawal dari sana, mencari teman-teman yang sevisi semisi untuk masuk ke sana gitu. Iya, pokoknya grup kuliner itu wah, hebat teman-temannya. Hati-hati ya katanya. Ini humasnya. Ngomong-ngomong ini emang humasnya. Hati-hati kalau ini lihat sama ini. Terima aja. Ada. Tapi udah disukai itu jauh-jauh hari sama saya kontennya gimana bagus apa enggaknya gitu ya. Walaupun itu channel yang subscribernya banyak atau sedikit, kalau grup kita awal aja ya. Betul. Soalnya buat menambah kesaudaraan juga sama ilmu sharing aja sharing. Tapi boleh ngasih masukan nggak? Boleh. Kok perasaan rekrutmennya sekarang akhir-akhir ini banyak perempuan ya? Waduh, kenapa Orang tuh? kayaknya sama kayaknya. Saya harus Iya nggak sih? Bener. Akhir-akhir ini rekrutmen di grup kuliner Nusantara itu. Soalnya Kartini kan sedikit kan kemarin. Wajar dong kita nambah Kartini biar ada Kartini lain. Tadinya kan cuma 1 biar ada temennya kalau collab gitu. Saya kirain ada modus lainnya. Enggak ada modus di antar kita. beneran nih Pak RT. Terus untuk Pantau Kuliner sendiri suka dukanya apa nih? Sukanya tambah gemuk badan saya. Nah, dukanya ditolak kayak cintanya ditolak. Sering saya ditolak. Ditolak sama siapa nih? Tolak sama Kartini? Tolak sama para pedagang, guys. Kayak apa contohnya? Nah, ditanyain tuh Mas. harganya berapa dulu pernah. Kok jadi Kayaknya dia lebih tahu ya. Emang ini humasnya sih. Ya bukan masalah subscribe sih. Maksudnya kalau kita syuting itu kan harus izin dulu ya kan. Betul. Secara sopan lebih baik seperti itu. Kita syuting ternyata nggak boleh ya udah. Mau gimana lagi? Pernah gak lagi syuting tiba-tiba disamperin orang diusir? Kalau samperin sih belum. Takut kali ya ngeliat mukanya ya? Saya lebih serem soalnya. Oke deh. Jadi selama 10 bulan ini nyesel gak jalan sendirian? Enggak Atau sih. malah bersyukur akhirnya teman keluar gitu jangan-jangan? Lebih enak nambah keluarga di grup aja gitu. Iya sih betul. Nambah saudara ya di grup ya. Itu.
Oke. Teman-teman sendiri ada yang punya pesan-pesan tersendiri buat, mungkin karena aku ngeliat apalagi kita channel Cerita Baper itu kan masih baru banget nih. Kita sendiri ngumpulin niat untuk bikin jadi konten kreator kan susah. Ada saran dan pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi konten kreator tapi itu kayak mau gaya gitu. Karena kan sebenarnya nggak semuanya sukses ya kalau aku lihat ya. Gitu. Ada pesan-pesannya? Boleh silakan. Kang Kodrat. Untuk pesan-pesannya? Iya. Nanti gua pesan-pesannya itu setahun kemudian. Kita lihat dulu kayak Liner kayak apa setahun kemudian. Tunggu. Ya lu bisa tanyain gue setahun lagi kemudian. Oke, siap. Ya. Nanti setahun kemudian kita tanyain lagi ya. Nah, kalau dari Mas Budi yang udah senior, Ya, dari saya sedikit aja kali ya, boleh. Yang penting yang pertama kan niatnya dulu lah ya, niat. Terus kita bikin video, khususnya kalau saya ini video kuliner ya, video kuliner kita upload, kita bawa dibawa senang aja gitu, dibawa senang, kita upload. Jadi tapi kita udah lepas aja nggak ada beban gitu. Jadi anggap aja tuh subscriber atau viewer itu ya sebagai bonus lah buat kita gitu. Ya bagus-bagus banyak yang nonton gitu. Itu aja sih. Yang penting tetap semangat lah. Semangka lah. Bang Fatah mungkin atau ini Kang Leon? Kalau saya sih ya apalagi gini udah aja. 8 tahun. Kalau saya sih sebenarnya yang kali dibilang sama Anguli ya, lihat itu. Allah lihat kita jalaninya dengan senang hati ya. Anggap aja itu sebagai hobi ya. Jangan fokus subscriber sama viewer gitu. Kita jalani aja buat menghibur orang gitu ya. Gitu dengan semampu kita lah gitu. Jangan putus asa juga. Ini buat konten kreator, misalnya gak ada orang yang nonton nih, aduh gimana nih, jangan putus asa, terus kita berkarya, terus upload video sebanyak mungkin yang positif tapi ya itu yang menghibur, yang ngasih edukasi gitu. Jangan di tengah jalan baru berapa bikin video berapa kali gitu, udah mandek lagi, nggak bikin lagi, jangan gitu, mesti terus semangat gitu. Nah karena adanya wadah ini di grup kita ini ya, grup Kuliner Nusantara, yang kali yang semangat jadi semangat. Betul. Ya. Saling memberi Motivasi. Tadi awalnya saya nggak semangat karena saya udah masuk grup ini, udah seperti keluarga. Yang awalnya saya nggak semangat, alhamdulillah sekarang jadi semangat lagi ya. semangat lagi, punya keluarga baru ya, gitu di luar. Itu bener loh, itu jadi kayak mood booster buat Ya, mood booster buat kita. Betul. Ya, tadi awalnya saya nggak semangat tuh ya, konten itu apa gitu, bahan udah bahan banyak, cuma yang buat nama persaudaraan itu yang bikin kita dekat sama orang tuh nggak ada gitu. Konten misalnya musik, saya teman-teman musik saya udah beda jauh di kampung atau udah sibuk. Nah kalau di kuliner kebetulan saya temennya ada di mana-mana gitu ya, kayak di Jakarta Timur, di Depok lah ya. Jadi kita bisa silaturahmi, itu intinya. Beberapa kali saudara di konten kreator ini ya, salah satu wadahnya yaitu di grup kuliner gitu ya. Ya, Sorry nih, aku mau nanya, bisa gak sih kita punya mindset? Karena kan kebanyakan orang nih, ya teman-temanku lah, Ya. punya mindset kita pengen bikin YouTube channel karena kita mau cari duit. Nah Ya, itu gimana tuh? tergantung orang. Kalau saya sih seperti itu ya dulu ya. Sebenarnya saya tuh korban konten kreator pandemi sebenarnya, karena nggak ada kegiatan kan. Terus saya tuh ini gimana gitu ya, karena masa pandemi sambil kerja juga kita daripada pusing bikin kerjaan juga ya, waktu itu masih sepi kan, ya udahlah saya bikin video gitu ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya kalau mindset saya nggak fokus ke menghasilkan kan. Kalau itu kita menghasilkan mungkin itu bonus buat kita, kayak seperti kata yang beli tadi ya, viewer sama subscriber sama penghasilan, kita mau lihat kayak monetisasi ya, itu bonus lah buat saya. Sebenarnya kita jalani hobi aja. Insya Allah dalam waktu yang akan datang juga, insya Allah kalau kita tekuni dengan yakin, dengan serius gitu, dengan niat, hobi kita dengan senang hati, dengan ikhlas, insya Allah tapi nggak nyusul.
kalau soal monetisasi. Kulineran kayak gini pasti kita bertahan hidup kan. Insya Allah. Karena Soalnya makan terus. Makan terus. Tapi berarti lebih ke arah passion dulu Ya, dibanding kasihan dulu ya. dibanding mindset ke Iya. nyari uang lah ya. Kayak ini kan kita bisa ketemu, nggak fokus ke uang kan. Ini udah rezeki sebenarnya, bisa ketemu silaturahmi itu udah rezeki buat saya ya, nggak harus materi lah gitu. Jadi saya itu ini nggak fokus ke sana. Sebenarnya kalau saya pengen monetisasi dari kemarin udah, bisa menghasilkan ya. Soalnya September udah bisa udah 1.000 lebih, kan jam saya udah banyak. Tapi mungkin karena fokusnya saya keluargaan. Fokusnya keluarga, tadi katanya fokusnya beda. Keluargaan di grup gitu ya. Ada saran dari temen mungkin harus bikin konten itu yang positif. Ya udah, salah satu konten saya yang mungkin udah meledak sih lumayan, tapi saya hapus aja lah. Jadi Buset, udah mau konten yang ya itulah 18 tahun ke atas. Jadi satu lagi nih ya buat teman-teman, kalau bikin konten itu yang istilahnya ngasih edukasi lah, menghibur ya, konten kuliner tapi ada pesan-pesan yang apa istilahnya referensi buat teman-teman yang lain, di tempat makanan yang bagus atau yang ini ya bisa jadi usaha gitu ya. Misalnya kayak makanan baru kayak yang tadi rasa ikut ya, churros itu kan itu salah satu usaha kecil-kecilan ya. Itu asal kita mau menekuni, insya Allah bisa lah ya. Oke, cukup saja sekian dari Oke, saya. siap. Yang terakhir kita coba Pak RT. Biasa Pak RT itu punya pesan tuh banyak tuh. Oh, akurat tepat sasaran. Widih. Tak dulu. Tadi udah diborong semua sama dia. Sampai pegal gue nungguin nih. Lu gimana nih? Nggak boleh sama pokoknya. Oh, nggak boleh sama. Pesannya apa ya? Mau beli ayam, mau bakso, cilok. Tetap semangat aja udah. Positif ya. Tetap berpikir positif. Nah, itu udah. Bukan makan rezekinya ya. Jadi opening dong nih. Udah diborong semua ya. Sorry. Oke, siap. Ada yang mau diomong lagi teman-teman, misalkan Mau apa? Kalau dari cerita baper gimana? apanya nih? Betul. Kita balik aja. Terus jadi kita dicecer ini, Apanya nih? Ya saran-sarannya gitu. Jujur kita mungkin jadi konten kreator, kita sendiri udah sempat 8 bulan lah ya, tapi kita punya channel sendiri paling baru sebulan. Jadi mau saran-saran juga saya bingung. Baru sebulan ini kita masih benar-benar masih titik. Jadi makanya kita ini sebenarnya lagi pengen nyari konsistensi. Kita pengen belajar itu konsistensi ke teman-teman yang udah duluan gitu. Gimana sih kita itu kiat-kiatnya seperti apa, makanya kita bisa berhasil atau sukses di YouTube, konsistensinya kita harus seperti apa gitu. Itu sebenarnya kita lagi mau cari gitu sih. Karena jujur kita ya namanya orang masih baru lah ya. Nah kita kan karena masih baru itu bisa dibilang ya kayak peribahasa anget-anget pip ayam gitu kan. Jadi ya kita masih bener-bener semangat banget gitu. Belum pernah lo dengar peribahasa apa? Anget-anget pip ayam. Nah, perencanaan jadi konten kreator berapa bulan nih? Kalau bisa seterusnya. Enggak, maksudnya perencanaannya awal pengen 1 bulan kurang lebih kita. 1 bulan. 1 bulan. Merencanakan ini apa jadi konten kreator. Betul. Karena kita benar-benar mikirin pertama visi misi dari tim kita sendiri, mau seperti apa, seperti logo segala macam kita pikirin dulu. Semuanya udah oke, baru kita jalan. Gitu ya? Oke, siap. Terima kasih. Oh ya, ada lagi teman-teman? Udah cukup sih. Oke deh, makasih banyak nih CS Baper yang udah nonton terus channel kita. Jangan lupa di subscribe channel-channel lainnya teman-teman semua. Kalau kalian suka konten ini di like, komen, dan di subscribe. Tolong di share ke grup teman-teman kalian. Dan terima kasih banyak CS Baper. Boleh ngomong? Boleh silakan.
tolong support kita. Sebenarnya dari semua yang dibahas itu ujung-ujungnya sebenarnya kita butuh duit. Cuman itu cara mindset kita untuk ikhlas dulu. Iya, betul. Gitu sih. Betul. Jadi ya intinya kan Iya betul. Ikhlas dulu lah. Ikhlas Sampai dulu. Mas Budi ngomong baru berarti Ikhlas itu udah dulu. paling benar. Yang penting kita ikhlas dulu ya. karena kan fokus utama kita tapi nggak boleh di sana dong maksudku. Tetap kita harus di passion. Ya Bener nggak sih? fokus di sana tapi kita belok-belokin dulu. Nah. Iya, betul. Untuk menuju ke sana. Gitulah teman-teman. Cas Baper, makasih. Kita pamit dulu semuanya. Bye bye. Thank you ya.